wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mari kita awali kuliah kita hari ini seperti biasanya dengan berdoa sesuai agama kita masing-masing. Yang non-muslim silahkan menyesuaikan, dan yang beragama Islam mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah kita ketemu lagi pada mata kuliah metodologi penelitian kuantitatif. Mudah-mudahan sehat semuanya. Kuliah hari ini istimewa ya. Kalau bakmi itu istimewanya pakai telur ya. Tapi istimewanya ini ada dosen tamu dan khusus karena praktisi. Terima kasih Pak Ilham Ainuddin yang sudah berkenan meluangkan waktu untuk berbagi pengalaman dengan para mahasiswa kami dalam hal penelitian. Saya kira banyak ya pengalaman penelitian yang sudah dimiliki oleh Pak Ilham. Namun nanti bisa di-share dengan teman-teman mahasiswa. Ya sebelumnya saya perkenalkan, nama saya ini sudah ada di sini. Dan oleh Mbak Kusnu sudah disampaikan. Ini khas nama desa. Karena saya memang dari pelosok. Tadi Mbak Kusnu tanya, kalau mudik kemana? Atau ke Klaten itu ya. Tapi jangan dibayangkan Klaten yang kota ya. Jadi masih Kemeringet. Kalau dari Jogja Prambanan itu sudah belok ke kiri, ke utara. Manis Renggo namanya. Ya inilah ya wajah orang desa ya. Ya seperti ini. Saya bersama-sama dengan Mbak Kusnu ini di prodi pendidikan administrasi perkantoran. Nah ini agak membingungkan mungkin Pak Ilham ya. Jadi jurusannya itu pendidikan administrasi, pakai pendidikan ya. Lalu di dalamnya ada 2 prodi, program studi. Yang pertama program studi pendidikan administrasi perkantoran. Jadi yang pakai perkantoran itu prodi, kalau jurusannya tidak pakai perkantoran. Lalu yang kedua prodi administrasi perkantoran tanpa pendidikan. Nah, yang kedua ini D4 atau program vokasi atau yang biasa kita kenal dengan sarjana terapan. Untuk yang D4 ini relatif masih baru, belum meluluskan, tapi sebetulnya sebelum menjadi D4 itu sudah D3 terlebih dahulu. Dulu nomenklaturnya sekretaris, sudah cukup lama. Bahkan sebelum D3 ini Bu Kusnu juga belum tahu ya. Sebelum D3 itu jurusan, dulu namanya jurusan administrasi saja, administrasi. Itu punya kursus namanya, kursus sekretaris. Tapi 1 tahun. Zaman saya masih kuliah ya. Sampai saya lulus itu masih kursus. Kemudian menjadi D3, sekretaris. Mbak biasanya. Kemudian galak Mbak kita ada kebocoran. Kemudian D3 administrasi perkantoran dan belakangan ini menjadi D4 administrasi perkantoran yang kemarin barusan akreditasi ya. Ya, jadi sudah akreditasi. Nah, sedangkan yang nanti akan ditemui oleh Pak Ilham ini, jadi mahasiswa saya ini adalah dari prodi pendidikan, dari prodi yang saya sebutkan yang kedua tadi, yang vokasi ya. Yang P ini pendidikan karena penelitian kok, pendidikan yang pertama. Jadi pendidikan administrasi perkantoran.
Betul ya Mbak Kusni ya? Betul Prof, betul. Makanya jumlahnya juga tidak banyak. Ada 2 kelas ini digabung, kelas A dan kelas B. Kelas A ini ada 36, kelas B ada 29. Sehingga total ada 65 kalau semuanya gabung ya. Ini semester 6. Semester 6 sehingga mereka ini sudah persiapan untuk menyusun tugas akhir skripsi. Di tempat kami di UNJ namanya skripsi, tidak tahu di Undip namanya apa ya tugas akhirnya itu. Bisa Pak, skripsi. Skripsi juga ya? Ya, skripsi ya. Jadi mereka ini adalah semester 6 yang sudah dalam proses mempersiapkan proposal. Nah, oleh karena itu tagihan dari mata kuliah saya ini nanti adalah proposal ya. Ya, mahasiswa nanti membuat proposal penelitian bidang administrasi perkantoran. Ya, baik. Jadi sejauh ini sejumlah materi sudah disampaikan, mulai dari dulu pengantar ya, kemudian ada judul, masalah, tema, kemudian kajian teori, lalu lanjut dengan kerangka pikir penelitian, kemudian pertanyaan penelitian dan hipotesis, kemudian desain penelitian, termasuk di dalamnya ada penelitian gabungan atau mixed method, kemudian variabel dan data penelitian, berikutnya teknik pengumpulan data, kemudian validitas dan reliabilitas instrumen. Nah, sampai di situ. Kemudian yang masih belum kami sampaikan, variabel ya, hubungan antar variabel, kemudian populasi dan sampel, lalu analisis data. Jadi tinggal beberapa bagian yang belum kami sampaikan, dan memang ini sudah pertemuan yang ke-13 ya, ke-13. Sehingga nanti tinggal 3 kali pertemuan setelah Lebaran. Ini adalah minggu terakhir sebelum libur Lebaran. Oke, baik, itu yang perlu saya sampaikan, Pak Ilham. Jadi yang kami harapkan nanti dari Pak Ilham, bagaimana pengalaman Bapak melaksanakan kegiatan penelitian supaya nanti bisa dipahami oleh para mahasiswa yang sebetulnya terjadi di lapangan itu seperti apa. Ya. Karena nanti setiap mahasiswa kan mesti harus penelitian, khususnya dalam rangka penyusunan tugas akhir skripsi. Walaupun kami berharap penelitian itu nanti akan tetap dilaksanakan meskipun mereka sudah lulus. Ya. Apalagi kalau mereka menjadi guru, ya. Kan harapannya jadi guru. Nah, ketika jadi guru kan juga dituntut untuk senantiasa melakukan pengembangan antara lain lewat penelitian, misalnya lewat classroom action research misalnya. Baik, saya kira itu pengantar saya. Bu Kusno, mungkin ada yang perlu disampaikan sebelum Pak Ilham? Enggak? Dari saya tidak, Prof. Hanya ingin mengucapkan banyak terima kasih ini kepada Pak Ilham yang bersedia untuk kami ganggu lagi gitu ya. Setelah hari Jumat kemarin sudah di metode kualitatif, sekarang di kuantitatif. Kuanti. Iya. Nah, ini kebetulan mahasiswanya juga sama. Jadi saya rasa mahasiswa juga sudah mengenal Pak Ilham ya, dengan kemarin sudah diperkenalkan juga CV-nya oleh penyedia. Dan pada Prof. Mulyati juga terima kasih sudah turut membuka acara ini dan memberikan informasi ya mengenai jurusan kami yang mungkin sebelumnya Mas Ilham masih bingung juga ya karena saya tidak menginformasikan secara detail. Dan pada teman-teman seperti yang sudah saya pernah sampaikan pula, manfaatkan kesempatan ini ya untuk nanti bertanya-tanya karena ini penting banget, karena besok kalian
semester depan ya udah mulai nyusun skripsi ya. Jadi biar tahu bagaimana cara kalian menyusun skripsi, baik itu yang kuali ya, baik dan yang kuanti ya. Nanti apabila masih kurang puas gitu ya, mau bertanya, saya rasa Pak Ilham kemarin juga udah beri nomor handphonenya ya Pak ya, bisa ditanya langsung, mungkin pengen tahu pengalaman-pengalaman Pak Ilham dalam lapangan, bisa langsung menanyakan pada beliau. Jadi saya cukup sekian, terima kasih sekali lagi. Ya, terima kasih Bu Kusnu. Ya, saya minta mahasiswa seperti yang disampaikan Bu Kusnu tadi, tolong nanti kesempatan ini digunakan untuk diskusi ya, sebaik-baiknya ditimba lah, pokoknya ada sumur ya. Sumur itu kalau tidak ditimba airnya tidak keluar nanti ya. Jadi silakan pengalaman Pak Ilham ini ditimba secara maksimal sehingga pengalaman yang ada pada Pak Ilham nanti bisa Anda serap ya, khususnya dalam hal penelitian di lapangan. Sekali lagi terima kasih pada Pak Ilham yang sudah meluangkan waktu. Mudah-mudahan kerjasama yang baik ini dapat berlangsung pada waktu-waktu yang akan datang. Karena nampaknya memang ke depan antara teori dengan praktek itu dituntut untuk semakin semakin dekat lah ya. Apalagi penelitian kan bukan pure science, bukan ilmu murni, tapi ilmu yang nanti diterapkan itu. Baik, saya rasa itu untuk selanjutnya nanti mungkin begini saja ya Bu Kusnu ya. Nanti Bu Kusnu kan tetap bisa mendampingi Pak Ilham ya. Sakit. Ya, sehingga saya nanti tidak ikut saja, nanti biar Kusnu sampai nanti selesai, monggo sampai dianggap cukup lah ya, sampai dianggap cukup monggo. Kalau sudah mahasiswa itu cuma gini, saya itu kadang menganggap cukup kalau sudah tidak ada pertanyaan, tapi kadang-kala mahasiswa itu nggak tahu yang mau ditanyakan atau apa itu ya. Oleh karena itu ya silahkan nanti kalau misalnya tidak ada pertanyaan ya dipancing-pancing supaya pertanyaannya keluar ya. sampai menurut Pak Ilham apa yang mestinya diketahui oleh mahasiswa ya kaitannya dengan praktek penelitian itu sudah bisa dipahami oleh mahasiswa. Saya kira gitu nggih Pak Ilham nggih. Terima kasih. Mohon maaf saya tidak bisa membersamai sampai nanti selesai. Nanti biar ditemani oleh Mbak Kusnu. Mohon maaf Prof Mulyadi. Sebelum meninggalkan, kita foto bareng dulu ya, mumpung ada promo. Boleh. Silakan dibuka kameranya teman-teman. Ya, dibuka dulu ya, sebentar ya, mumpung masih ada promo. Kita foto dulu, yuk. Tolong videonya di depan, ini masih banyak yang masih kosong. Masih kosong nih ya, belum mandi nggak apa-apa ya, yang penting dibuka dulu. Yo, Mbak Inas dan teman-teman di baris 2, 3 ini masih ini kosong. Masih banyak yang belum. Mbak Nadia, Mbak Dewi. Ayo, Mbak Arwenda, Mbak Krista, Mbak Salma, Mbak Aurelia. Sudah. Mbak Erina. Yo, oke, saya mulai ya. Perlihatkan senyuman istimewa kalian ya teman-teman. 1, 2, 3. Klik. Nah, saya kirim langsung nih sebentar ke Mas Alfian ya, nanti biar bisa di-share ya Mas. Oke, untuk baris yang kedua, yuk dibuka lagi kameranya ya. Siap, 1, 2, 3, klik. Yes. Oke, slide 2 udah. Sekarang menuju ke slide 3. Ini slide 3 yang masih sepi ya ini ya. Oke, 1, 2, 3, klik. Baik, sudah. Terima kasih Prof Mu sudah membuka sama-sama pada kesempatan hari ini. Terima kasih Mbak Kusnu, terima kasih Pak Ilham. Monggo silahkan saja. Santai ya saja ya, santai tapi materinya sampai kita aja lah pokoknya.
Siap. Dianggap aman saja. Oke. Monggo. Mohon maaf saya izin nggih Pak Ilham. Monggo, Prof. Yes, bro. Ya, matur nuwun, Prof. Iya, sami-sami. Baik. Dengan demikian bisa langsung saja Mas Ilham untuk bisa memulai materi pada siang hari ini ya dengan metode kuantitatif. Waktu kami persilakan. Ya, terima kasih Mbak Wisnu ya kalau di kampus. Mungkin beberapa kemarin sudah pernah atau semua mahasiswa yang di sini sudah mengikuti kuliah, rasa semua sudah pada mengenal saya. Langsung saja saya mulai. Sebentar saya share screen. Sudah terlihat, Wisnu? Ya, sudah. Assalamualaikum teman-teman, selamat siang. Kuliah kali ini kita coba menjelaskan mengenai penelitian kuantitatif seperti yang sudah disampaikan Prof. Sudah banyak ya menjelaskan mengenai penelitian kuantitatif. Jadi di kuliah kali ini kita lebih memahami penerapannya di lapangan. Mungkin masih ingat ya beberapa waktu lalu saya sampaikan saya sudah ada pengalaman untuk penelitian baik itu di swasta atau di institusi. Tapi kalau bicara mengenai penelitian pasti Bu Husnu juga sudah punya penelitian lah seperti itu saya. Apalagi tadi Prof. pasti sudah sangat veteran kalau masalah penelitian. Mungkin beberapa waktu yang lalu dan sebelumnya sudah dijelaskan oleh Prof. ya mengenai tujuan metode penelitian kuantitatif. Ya, misalnya adalah bagaimana penelitian kuantitatif secara dasar dan fungsinya dengan Mohon maaf Mas Ilham, mungkin suaranya agak lebih keras ya karena suaranya kecil, pelan. Ya, sebentar. Apa? Halo, mohon maaf tadi menyesuaikan situasi dulu. Halo, sudah terdengar Bu Husnu? Lumayan. Tadi soalnya pelan sekali. Oke, ini coba saya dekatkan dengan mic. Seperti mata kuliah kemarin ya, metode penelitian kualitatif. Kalau teman-teman ada yang ingin menanyakan di tengah penjelasan tidak ada apa-apa, kita langsung diskusi aja biar lebih enak. Jadi jangan dibuat kaku, kita santai. Selanjutnya tadi setelah tujuan untuk kuliah kali ini adalah seperti yang tampil di slide ini. Referensi yang biasa saya gunakan ini bukunya Pak Sugiono, metode penelitian bisnis, yang kelihatannya juga Prof. Sugiono ini juga dari UNJ ya, Bu. Betul sekali. Nah, ini buku beliau banyak loh digunakan untuk metode penelitian bisnis, apalagi di tempat kami di Busnu. Di UNJ itu sangat dominan penggunaan teori dari beliau. Yang kedua, desain penelitian kuantitatif dan kualitatif dari Prof. Imam Ghazali. Beliau merupakan guru besar di Fakultas Ekonomi Undip yang cukup intens dalam hal penelitian. Mungkin teman-teman kalau semisal ingin memulai penelitian skripsi mungkin bisa menggunakan dua buku ini sebagai dasar. Apalagi kalau semisal kedepannya ingin melanjut di S2 atau semisal bekerja sebagai peneliti, atau bahkan tadi disampaikan oleh Prof. bahwa guru pun akan lebih baik apabila selalu update penelitian, mungkin bisa membeli dua buku ini. Pedoman ini cukup baiklah untuk membuat suatu penelitian yang baik.
Oke, langkah-langkah mungkin tadi sudah disampaikan Prof juga, ada beberapa langkah. Mulai dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, hipotesis penelitian, definisi konseptual, definisi operasional, metodologi penelitian, pembahasan, kesimpulan dan saran. Menurut tadi penjelasan dari Prof kelihatannya juga sudah banyak dijelaskan ya di penelitian-penelitian sebelumnya. Jadi memang untuk skripsi itu biasanya mendasar pada 10 langkah ini, tapi tidak menutup kemungkinan juga. Misal saya di lapangan, saya juga menggunakan pedoman yang sama, 10 subbab ini, mulai dari latar belakang masalah hingga ke kesimpulan dan saran. Jadi langkah-langkah ini itu tidak hanya berhenti untuk skripsi sebenarnya. Beberapa pekerjaan setelah skripsi pasti juga banyak akan menggunakan langkah-langkah tersebut. Apalagi kalau seingat saya sekarang guru yang akan mengikuti sertifikasi kalau tidak salah juga harus mengikuti penelitian. Bukan mengikuti tapi membuat penelitian, artikel yang harus terindeks Sinta ya kalau nggak salah. Oke, kita mulai dari latar belakang masalah. Ini saya hanya menggambarkan sedikit lah mengenai beberapa poin yang mungkin sudah dijelaskan di kuliahnya Prof. Mu. Latar belakang masalah menggambarkan masalah yang dihadapi oleh objek penelitian. Untuk penelitian kuantitatif cenderung berdasarkan pada fenomena gap dan riset gap. Ini seperti yang sudah saya jelaskan ketika kuliah kualitatif kemarin, fenomena gap dan riset gap ya. Mungkin teman-teman masih ingat kalau fenomena gap itu lebih ke arah ke gap atau perbedaan yang terjadi di dunia nyata dengan apa yang tertulis di teori, di buku, ataupun di artikel. Dan riset gap ini adalah perbedaan antara dua penelitian yang sama, dua atau lebih ya. Karena beberapa penelitian yang sifatnya masih up to date untuk tahun-tahun ini tuh perbedaan antara satu dengan lain itu masih banyak. Karena ilmu baru istilahnya, ilmu baru kan penguasanya belum begitu mantap. Ini contoh untuk fenomena gap. Gambar yang sebelah kiri, penjualan kendaraan retail Januari hingga April pada kuartal 1 tahun 2020. Data ini saya dapat dari Gaikindo, di Google pasti banyak. Di sini memperlihatkan bahwa ada penurunan penjualan kendaraan bermotor dari masing-masing brand. Nah, di situ terlihat bahwa ini merupakan satu masalah fenomena gap yang bisa diteliti untuk penelitian lebih lanjut. Jadi tujuannya apa? Tujuannya melihat penurunan ini karena apa? Dan biasanya perusahaan seperti ini pasti akan melakukan penelitian untuk bisa mengevaluasi penjualan atau marketing mereka. Sehingga mereka akan menemukan solusi untuk memecahkan masalah penurunan penjualan seperti gambar tersebut. Sedangkan untuk riset gap, sini saya beri contoh mengenai perbedaan pengaruh inovasi terhadap kinerja pemasaran. Jadi ini kan ada 4 penelitian dari Agarwal et al, dari Im dan Wogman, dari Mafondo et al, dan dari Darrow. 4 peneliti menyampaikan 2 hal yang berbeda. Yang dua Agarwal dan Im menyampaikan bahwa ada pengaruh yang signifikan dari inovasi terhadap kinerja pemasaran. Artinya inovasi itu mempengaruhi kinerja pemasaran. Menurut beliau itu dengan inovasi yang baik dari suatu perusahaan, pasti kinerja pemasaran itu akan meningkat. Artinya barang yang bisa mereka jual itu akan lebih banyak, lebih laku. Sedangkan menurut 2 peneliti selanjutnya, mereka menyatakan bahwa inovasi ini tidak berpengaruh dari kinerja pemasaran. Hasil-hasil ini itu didapat dari jurnal terindeks ya. Jadi hasil signifikan positif dan tidak signifikan ini bukan cuma ngarang aja, tapi memang benar-benar sudah mereka lakukan penelitian dan hasilnya ternyata berbeda. Bisa jadi karena objeknya berbeda, bisa jadi karena masalah waktu,
banyak hal yang mempengaruhi hasil penelitian yang biasanya akan ditampilkan setelah kesimpulan dan saran pada subbab saran untuk penelitian selanjutnya. Oke. Selanjutnya perumusan masalah. Perumusan masalah biasanya dalam bentuk kalimat tanya, menanyakan hubungan atau pengaruh antara beberapa variabel yang akan digunakan sebagai hipotesis. Saya contoh misal pengaruh inovasi terhadap kinerja pemasaran. Nah, pada bagian perumusan masalah ini kita bisa menuliskan bagaimana pengaruh inovasi terhadap kinerja pemasaran pada perusahaan Daihatsu Indonesia. Jadi di perumusan masalah ini harus jelas, harus dalam bentuk kalimat tanya dan harus jelas menyertakan beberapa variabel yang diteliti dan lokasi penelitian tempat teman-teman yang akan melakukan penelitian. Artinya tujuan dan manfaat. Ya tadi ini sudah saya sampaikan. Tujuan manfaat penelitian itu ada banyak. Ada yang sifatnya untuk akademik, ada yang sifatnya untuk aplikatif. Akademik tadi mungkin skripsi, tesis, disertasi, artikel jurnal. Tadi yang kewajiban guru untuk melakukan penelitian, dosen pun sama. Setiap semester diwajibkan untuk penelitian. Sedangkan untuk aplikatif ini banyak banget ya. Hanya saja yang pernah saya lakukan itu biasanya terkait dengan kajian AMDAL, kajian SROI. SROI itu Social Return on Investment, KLHS, kajian social mapping, dan banyak kajian-kajian lain yang terkait dengan penelitian sosial ekonomi. Jadi kalau untuk teman-teman mungkin saat ini lebih cenderung untuk kajian akademik, untuk tujuan akademik yang tujuannya untuk membuat skripsi, dan mungkin nanti setelah lulus ketika bekerja mungkin bisa jadi ada pekerjaan yang terkait dengan penelitian. Setahu saya juga sekarang banyak marketing atau bahkan bank yang diminta untuk melakukan penelitian rutin setiap semester untuk evaluasi pekerjaan kantor mereka. Jadi kalau teman-teman sudah memahami bagaimana cara meneliti dengan baik, saya rasa mungkin ke depan pasti banyak digunakan juga untuk beberapa perusahaan. Di sekolah pun saya rasa juga sama. Di Undip itu juga ada istilahnya penjaminan mutu ya, penjaminan mutu. Di situ pun juga diterapkan penelitian dasar penelitian yang tujuannya untuk evaluasi. Oke, selanjutnya nah ini contoh kerjaan penelitian aplikatif yang pernah saya jalankan. Beberapa ada di BUMN di sekitar Jawa, beberapa di luar Jawa. Tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka merupakan rambungan dari beberapa teori yang sudah ada pada penelitian sebelumnya, berdasar pada permasalahan masalah yang sudah ditentukan sebelumnya. Dari sini akan disusun kerangka berpikir yang merupakan hasil pemikiran peneliti berdasar pada teori yang diuraikan dari tinjauan pustaka. Jadi teman-teman tadi setelah menentukan variabel pertanyaan akan terlihat beberapa variabel. Setelah menentukan pertanyaan penelitian nanti akan terlihat beberapa variabel yang akan diteliti dalam penelitian. Nah, variabel-variabel itu nanti bisa teman-teman cari referensinya dari artikel-artikel lain ataupun skripsi ataupun disertasi ataupun tesis lain yang sudah dijalankan sebelumnya. Biasanya di Google juga sudah banyak Google Scholar atau mungkin di perpustakaan teman-teman sudah ada, mungkin bisa dicari. Dan dari situ nanti kan semua variabel yang sudah ditangkap dalam bentuk ada yang PDF, ada yang tulisan tangan dan sebagainya dirangkum jadi satu, dimasukkan ke dalam tinjauan pustaka. Hipotesis penelitian. Setelah tadi tinjauan pustaka sudah diselesaikan dengan baik, maka teman-teman sudah ada gambaran bahwa dari masing-masing variabel itu sudah terlihat alur pengaruhnya. Misal kalau yang saya beri contoh ini, motivasi kerja akan mengaruhi kepuasan kerja, kompensasi akan mengaruhi kepuasan kerja, disiplin kerja akan mengaruhi kepuasan kerja. Dalam hal ini, tiga variabel ini mempengaruhi kepuasan kerja, dan saya bisa membuat
4 variabel ini yang tergabung dalam satu hipotesis berdasarkan pada penelitian terdahulu. Artinya kita tidak bisa ngarang sendirilah istilahnya. Jadi semuanya itu harus berdasarkan penelitian terdahulu. Kalau misal di tempat kerja ini biasanya ketika tadi contoh kajian ada beberapa variabel yang bisa dipelajari, misal persepsi masyarakat terhadap kelancaran proyek perusahaan. Jadi kalau misal masyarakat berpersepsi buruk terhadap perusahaan, biasanya pembangunan proyek suatu perusahaan pun akan terhambat. Entah itu karena gangguan dari masyarakat, misal tiba-tiba jalannya ditutup atau listriknya dimatiin, banyak hal lah. Itu pun didapat teori, maksudnya hubungan itu hubungan antara persepsi masyarakat terhadap kinerja proyek pun bisa dilihat dari artikel-artikel yang sudah ada. Jadi semuanya itu sebenarnya berdasarkan pada artikel-artikel penelitian sebelumnya yang sudah diteliti beberapa orang sebelumnya. Definisi konseptual. Definisi ini terlahir atau tersimpul dari kajian teori yang telah kita teliti. Jadi kan tadi sudah didapat beberapa artikel yang ditemukan jadi satu. Tinggal teman-teman lihat aja definisi masing-masing variabel. Jadi di sini saya tulis disiplin kerja, definisinya adalah suatu kegiatan di mana para pegawai mematuhi peraturan, norma, dan standar-standar yang ditetapkan oleh perusahaan. Definisi ini kita tidak boleh ngarang ya teman-teman. Semuanya harus berdasarkan pada buku atau artikel yang sudah ada. Dan untuk artikel pun itu harus artikel yang sudah terindeks. Tidak bisa kita tiba-tiba ngarang, disebut kerja itu yang menurut pemahaman kita sendiri, tidak bisa. Yang kedua pun kalau misal teman-teman sering ini, saya pengalaman dari mahasiswa yang lain itu cari di website definisi disiplin kerja, misal nanti ada menampilkan banyak sekali pengertian seperti itu. Nah itu kalau tidak jelas siapa penulisnya, referensinya ke siapa, disadur dari penelitian siapa atau buku siapa, itu tidak bisa digunakan. Jadi harus benar-benar dari buku ataupun artikel. Nah, definisi operasional tadi setelah menemukan definisi konseptual, biasanya dalam suatu penelitian itu teman-teman bisa melihat definisi operasional dari variabel tersebut. Definisi operasional adalah terdiri dari sekumpulan instruksi mengenai cara mengukur variabel yang telah didefinisikan secara konseptual untuk memudahkan dalam mengukur secara kualitatif. Kalau dalam penelitian kuantitatif dengan penelitian kualitatif ya, penelitian kualitatif itu semuanya harus mendasarkan angka. Padahal yang kita teliti sifatnya abstrak ya, konseptual, artinya tidak bisa diukur dengan karena itu dalam penelitian kualitatif biasanya akan dilakukan definisi operasional dengan indikator-indikator yang tujuannya untuk apa? Untuk bisa ditanyakan sehingga hasilnya akan tadi dipahami. Contoh ini disiplin kerja di definisi operasionalnya dengan indikator seperti berikut: 1. Keteraturan dan ketepatan waktu kerja, kerapian, penggunaan bahan dan lain sebagainya, yang nanti jawabannya biasanya dalam bentuk persepsi, entah itu pakai skala Likert atau skala yang lain. Nanti kan biasanya kalau teman-teman pernah, paling gampang kalau teman-teman ini pernah download di Play Store itu kan pasti ada pilihan bintang juga kan, bintang 1 sampai 5. Itu kan sebenarnya juga indikator untuk mengukur seberapa puas teman-teman terhadap aplikasi tersebut. Nah, sama halnya dengan ini, indikatornya ini nanti juga ada pilihannya 1 sampai 5. Yang biasanya ditulis di UX. Oke, metodologi penelitian. Ya. Jadi kan biasanya setelah penentuan indikator kan dibentuk suatu kues. Kues itu kan tujuannya untuk disampaikan, untuk ditanyakan ke sampel.
Ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai populasi sampel dan teknik sampling. Populasi menurut Morrison adalah bagi bentuk kumpulan subjek, variabel, konsep atau fenomena kita dapat meneliti setiap anggota populasi untuk mengetahui sebuah populasi yang bersangkutan. Jadi misal kalau tadi di pabrik, Fumira yang akan meneliti mengenai disiplin kerja. Pabrik itu karyawannya total ada 300 orang. Dan 300 orang tersebut yang dimakan dengan populasi. Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang akan digunakan untuk sampling. Sampel jumlahnya selalu lebih kecil dari populasi karena apa tujuannya? Agar penelitian itu lebih efektif dan efisien. Misal teman-teman ingin meneliti 300 orang kan juga agak susah. Oleh karena itu gunakan teknik sampling untuk memudahkan penelitian. Misal dari 300 biasanya dengan menggunakan beberapa metode akan diperoleh nilai jumlah karyawan yang lebih kecil. Misal dari 300 mungkin dapat 100 orang dan 100 orang ini kan kalau misal kita tanyakan menggunakan misalnya kan lebih mudah daripada menanyakan 300 orang. Ya ini salah satu contoh untuk menentukan jumlah sampel. Menentukan jumlah sampel itu rumusnya banyak ya. Saya nggak ingat sepenuhnya sih, kemarin saya inventaris itu mungkin ada 22 yang umum zaman digunakan itu menggunakan rumus Wavell. Rumusnya seperti ini. Dan biasanya untuk beberapa penelitian yang sosial ekonomi banyak menggunakan Wavell karena lebih mudah saja benar. Dan kalau menurut saya itu juga lebih valid. Nah, teknik sampling. Setelah tadi ditentukan jumlah sampelnya berapa, sekarang berlanjut ke teknik sampling. Teknik sampling itu terdiri dari dua, probability sampling dan non-probability sampling. Probability sampling itu berarti sampling yang tingkat kemungkinannya tinggi, sedangkan non-probability sampling itu hampir kayak nggak ada kemungkinan bisa random gitu, jadi istilahnya lebih tersistematik. Oke, setelah jadi sampling, teknik sampling pasti akan didapat data-data. Data ada dua, yang pertama data primer, kedua data sekunder. Data primer adalah data yang langsung kita terima. Artinya, kalau teman-teman wawancara dengan responden dan dia mengatakan banyak hal, itu merupakan data primer. Misal kita menggunakan kues untuk 100 orang dan mereka menjawab satu persatu tersebut, itu juga merupakan data primer. Misal kita observasi, kita melihat, menunggu di suatu perusahaan, kita mencatat semua apa kegiatan yang dilakukan perusahaan tersebut, itu data primer. Dan banyak data primer yang lain. Sedangkan data sekunder itu, sebagai contoh, teman-teman menyadur hasil penelitian orang lain, itu data sekunder. Teman-teman mengambil data dari BPS, itu data sekunder. Teman-teman mengambil data dari penelitian di internet, itu data sekunder, misal kumparan dan lain sebagainya, itu data sekunder. Dan banyak lagi data sekunder. Oke, teknik pengumpulan data setelah tadi dijelaskan mengenai teknik sampling, teman-teman langsung akan mencoba mengumpulkan data. Pengumpulan data mulai dari kuesioner, wawancara, dan studi dan observasi. Mungkin di kuliah kualitatif kemarin sudah saya jelaskan ya mengenai 4 cara ini. Teknik pengumpulan data itu sebenarnya tidak terhenti dari 4 cara ini, banyak. Hanya saja yang umum digunakan, apalagi untuk tingkat skripsi, membuat skripsi. Saya rasa 4 ini yang paling jamak digunakan. Uji validitas dan reliabilitas. Mungkin kuliah Prof. kemarin sudah dijelaskan ya, uji validitas dan reliabilitas. Ini mungkin saya ulang sedikit saja. Uji validitas itu untuk menguji ketepatan atau kecermatan suatu instrumen dalam pengukuran. Semisal, ini contoh saya kasih penggaris. Penggaris ini untuk mengukur panjang suatu benda, bukan mengukur berat. Artinya, kuas itu dikatakan valid apabila penggunaannya tepat. Jadi kalau semisal kita ingin mengukur panjang,
Jadi alat pengumpul data yang tepat adalah menulis. Kalau ingin mengukur berat, skala yang tepat adalah timbangan. Jadi setelah data terkumpul pasti akan dicek apakah alat quest yang teman-teman gunakan itu sudah tepat atau belum. Biasanya pengecekannya menggunakan program-program atau software statistik ya, mulai dari SPSS, AMOS, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk reliabilitas ini untuk menguji apakah alat yang teman-teman gunakan itu hasilnya selalu tepat dari waktu ke waktu. Artinya ini, misal kita mengukur suatu panjang meja tahun ini dan beberapa tahun yang akan datang, ukurannya selalu tepat, itu artinya waktu garisnya tidak memuai ataupun memendek atau bahkan panjang. Sama halnya dengan kuas-kuas yang tepat adalah ketika teman-teman tanyakan hari ini dan tanyakan beberapa waktu ke depan, jawabannya masih sama, artinya reliable. Apabila jawabannya beda, maka dikatakan bahwa itu tidak reliable. Dan sama untuk menguji reliabilitas biasanya akan menggunakan program-program aplikasi statistik seperti tadi SPSS, AMOS, PLS, banyak. Oke, pengolahan data. Jadi setelah data terkumpul, biasanya akan diinput pada, kalau kualitatif itu selalu identik akan dikumpulkan di Excel ya. Ini akan terbentuk suatu tabel untuk program statistik dan akan keluar hasilnya. Yang tujuan akhirnya tentu saja untuk pengujian hipotesis yang telah teman-teman tadi ajukan ketika membuat pertanyaan penelitian. Pengujian hipotesis adalah pengujian terhadap suatu pernyataan dengan menggunakan metode statistik sehingga hasil pengujian tersebut dapat dinyatakan signifikan secara statistik. Jadi mungkin teman-teman masih ingat mengenai riset gap ya, yang menyatakan bahwa ada yang positif signifikan, ada yang positif tidak signifikan. Ya, artinya di sini signifikan dan tidak signifikan itu hasil dari pengujian hipotesis menggunakan program SPSS ataupun AMOS tadi. Jadi akan terlihat angkanya bahwa angka hasil itu akan menunjukkan bahwa variabel yang teman-teman teliti itu signifikan ataupun tidak. Analis data ini biasa digunakan untuk skripsi ya, korelasi regresi dana gitu ya. Yang lucunya tadi sama untuk pengujian hipotesis. Ini kalau teman-teman nanti agak lebih bicara pembahasan yang sifatnya juga interpretasi data ya. Jadi hasil dari program statistik tadi kan bentuknya angka-angka, dan sedangkan di laporan kan tidak mungkin kita hanya menyajikan angka-angka. Kita perlu menjelaskan arti dari angka-angka tersebut sehingga akan memudahkan pembahasan ataupun mengambil keputusan terkait dengan hasil laporan. Jadi di pembahasan ini diminta untuk melakukan interpretasi data dan menjelaskan dengan jumlah dan cara ini tentu saja menjawab pertanyaan demikian yang teman-teman susun ketika awal membuat penelitian. Jadi misal tadi bagaimana pengaruh inovasi terhadap kinerja pemasaran, dan di kesimpulannya ternyata ditemukan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan antara inovasi terhadap kinerja pemasaran. Nah, itu yang ditemukan kesimpulan. Sedangkan saran bicara ada dua hal. Saran pertama, saran untuk tempat atau perusahaan yang teman-teman pilih. Misalnya nanti ternyata setelah meneliti ternyata ada kekurangan ini yang akan dipegang oleh perusahaan, concern akan itu dan diperbaiki. Yang kedua, saran akademik, yaitu saran untuk penelitian selanjutnya yang tadi disampaikan bahwa ternyata ada banyak hal yang mempengaruhi variabel ini di luar variabel yang teman-teman teliti. Macam-macam saran selanjutnya. Ya. Saya rasa cukup. Kalau misal teman-teman ada pertanyaan lebih lanjut bisa tanyakan ke saya. Kalau misal sungkan melalui kelas ini, mungkin bisa WA saya atau email saya. Insya Allah saya balas. Bu Wisnu.
Halo. Ya, Bu, sudah selesai Bu ini. Nggak tahu nih Maaf teman-teman ya. nggak ada yang tanya sudah paham atau gimana? Saya tadi lagi di toilet ya, aku chat Mas Ilham di sini. Oke teman-teman, ada yang mau ditanyakan sekitar perihal penelitian kuantitatif ini, atau kalian diem karena kalian nggak ini ya, bingung mau nanya apa ya, kayak Prof Mu tadi cerita ya. Halo, ada nggak yang mau ditanyakan nih? Dalam tugas kalian, tadi kan Prof Muhyadi sudah menyampaikan ya hasil dari mata kuliah metodologi penelitian kuantitatif ini adalah adanya proposal. Nah, pertanyaan saya nih mau memancing dulu ya. Kalau tempatnya Mbak siapa ya? Saya coba bertanya. Mbak Kusuma Erawati, sejauh mana Mbak? Sudah sampai di manakah proposal yang kamu susun? Mbak Kusuma Erawati. Ini pada di depan Zoom apa kita? Saya sedang di jalan. Oh, masih di jalan. Ya, tapi Oke, udah nih sing ready aja ini Mbak Rizkia aja deh, cerita dulu deh Mbak Rizkia. Gak apa-apa Mbak, kamu ini paling rajin buka kamera, aku suka ya. Kalau Mbak Rizkia bisa cerita nggak proposal yang sudah disusun nih seperti apa? Udah sampai mana atau punya perkiraan bagaimana? Terus menemui kendala seperti apa? Boleh lu curhat-curhat mumpung ada Pak Ilham. Jadi nanti bisa diberikan tips gitu ya gimana cara menyusunnya gitu. Silakan Mbak Rizky ya. Iya, terima kasih Bu Jusno. Sebelumnya jujur saya belum buat itu proposalnya sih, Bu. Baru searching aja terbuat ide judulnya sama isi-isinya gitu sih Bu. Jadi sama sekali belum ada bayangan mau ambil tema apa gitu. Nah, ini menarik ini Mbak Rizkia tadi menyatakan saya lagi searching judulnya ya. Jadi maksudnya gini, kalau dari yang saya pengalaman dari bimbingan maupun waktu menguji ya, kadang mahasiswa saya tanya memang kebanyakan selalu menentukan judul dulu gitu ya. Nah, mungkin ini sebenarnya kan judul itu nanti akan timbul kalau kita sudah menemukan masalah seperti itu. Ini berulang kali ini saya sampaikan juga ya, kayaknya kemarin waktu kuali juga seperti itu. Nah, mumpung ada Mas Ilham nih, Mas, gimana sih caranya memunculkan ide atau topik ketika kita mau menyusun penelitian di awal gitu. Nah, ini pertanyaannya nyambung dari Mbak Rizkia karena dia nampaknya masih bingung nih ya, masih judul-judul yang kamu kumpulin apa Mbak Rizkia? Nah, itu juga belum. Makanya saya cuma baca-baca jurnal doang kan Bu, jurnal yang terbaru misal tentang kuali-kuali itu apa sih bahasnya kayak gitu kan. Tapi juga kayak masih ngawang juga gitu Bu. Emang kayak gimana sih nyusunnya tuh yang enggak pasaran, yang yang inovatif gitulah gitu sih Bu. Jadi emang masih sama sekali nggak ada gambaran sih Bu. Oke. Nah, ini kayaknya perlu di-trigger ini Mas Ilham nih. Cara memulai awalnya loh. Mau penelitian tapi bingung nih ya. Maksudnya aku mau paling mudah kan mungkin Mbak Rizky sudah magang. Kalau magang. Kalau S1 belum nggak ada magang, Mas. Nggak ada magang ya. Iya. Tapi mereka pernah melakukan MBKM magang sih sebenarnya. Pernah. Untuk khusus angkatan ini kayaknya. Untuk khusus angkatan ini pernah. Jadi sebenarnya di kurikulum kami itu tidak ada internship, hanya saja kemarin ada program MBKM sehingga ada rekognisi ya beberapa mata kuliah direkognisi menjadi magang. Tapi mereka udah magang. Mbak Rizkia magang di mana kemarin ya? Saya kemarin di Dinas Pendidikan Kabupaten Magelang, Bu. Oke, berarti yang ini udah pernah Mas Ilham. Nah, ini itu mungkin bisa ditanyakan langsung ke Dinas Pendidikan. Banyak diskusi dengan beliau-beliau yang sudah senior di sana. Sampaikan saja masalah apa yang kira-kira bisa diteliti.
di dinas tersebut, nanti tinggal nyari variabel yang cocok untuk artikelnya. Jadi paling gampang memang itu, tanya dulu ke beliau masalahnya apa, nanti tinggal dikembangkan dari artikel-artikel yang sudah ada. Biasanya kalau dinas mungkin terkait dengan motivasi kerja atau apapun kan bisa ditanyakan. Gitu Bu Kusnu, Mbak Rizkia. Oke, Mbak Rizkia ketika magang di bagian apa, Mbak? Kalau saya di bagian umum dan kepegawaian, tapi bagiannya kayak yang front office-nya gitu, Bu. Jadi ngurusin surat dan pelayanan gitu. Oh itu mungkin bisa meneliti lebih lanjut mengenai pelayanan, apakah pelayanan di dinas tersebut sudah sesuai, sudah baik, tidak ada komplain. Kalau ada komplain, cocok dijadikan bahan. Iya Pak, saya juga melihat kayaknya di sana pelayanannya tuh masih ada yang harus diperbaikin gitu loh Pak. Jadi kayak masih kurang efektif seperti itu. Mungkin itu bisa jadi bahan juga. Selain itu ya Mbak, selain hanya kamu kan melakukan observasi dulu ya. Jadi ketika magang itu sebenarnya kan bisa menjadi titik awal kamu mau menemukan masalah ya dengan observasi kayak gitu. Tapi kalau saya tidak hanya observasi, tadi disarankan sama Mas Ilham juga interview atau wawancara ya, dan ditanyakan kepada atasannya atau bahkan mungkin customer yang ada di situ gitu loh. Bukan customer ya, kalau di pemerintahan apa ya Mas Yu? Pengunjung kayak gitu. Nah, untuk bisa menambah kuat, misalnya nih Mbak Rizkia kan sedang menduga atau menduga-duga wah pelayanannya mungkin perlu ditingkatkan gitu. Tetapi itu baru kacamatamu saja gitu ya. Perlu kamu tambahkan mencari data tentang mungkin di situ tuh ada kotak saran atau mungkin daftar list komplain misalnya Mbak. Nah, itu bisa saja kamu cari tahun ini, tahun kemarin, terus 3 tahun yang lalu gitu. 3 tahun yang lalu. Ya, kalau saya sih kepinginnya 3-5 tahun gitu ya. Apakah jumlah komplain yang masuk itu meningkat atau tidak? Kalau meningkat berarti kan menemukan masalah kamu loh. Kok komplain kenapa ya? Ya kan? Nah, itu bisa menjadi basicnya, itu ada datanya. Jadi tidak hanya sekedar iya sih Miss, kemarin aku ngeliat katanya pelayanannya kurang memuaskan, misalnya itu kan berdasarkan baru penglihatanmu saja gitu ya kan. Terus mungkin jadi kamu ada pengunjung kamu wawancarai baru berdasarkan 1 orang saja, kan belum mengeneralisir semua temanya ya gitu lah. Nah itu tadi seperti sarannya Mas Ilham, ada observasi, ada wawancara, dan mungkin bisa didukung data-datanya gitu ya Mas Ilham ya. Nah itu bisa jadi latar belakang ya Mas ya itu. Ya, setuju. Biasanya kalau beberapa dosen itu menginginkan latar belakangnya tertulis, artinya tidak hanya disampaikan oleh orang-orang itu, tapi ada data-data yang dimasukkan dalam tabel atau grafik, itu lebih menarik biasanya. Tapi tetap kembali lagi, yang penting komunikasi dulu dengan senior di dinas tersebut. Dari situ nanti mungkin tergali masalah-masalahnya, nanti tinggal diteliti yang mana, karena biasanya masalahnya cukup banyak kan, nggak mungkin juga teliti semuanya, cari aja yang sesuai. Itu ya Mbak Rizkia, itu jadi langkah awal ya. Sebelum kemana-mana nih, sebelum kamu ke bab 2, sebelum kamu ke bab 3 kan memang harus utak-atik dulu nih yang ada di bab 1, bicara tentang latar belakang kayak gitu. Nah, sudah dengar? Ya Bu, makasih Bu Jusnu dan Pak Ilham. Nah ini, tapi bukan berarti ini baku kamu, yaudah aku itu aja gitu ya. Ini suatu contoh aja kasus, misalnya kamu mau ada di tempat magangmu yang kamu jumpai, mungkin seperti itu. Gitu ya. Oke, selain Mbak Rizkia, ada yang mau curhat dong, Mah? Sepi banget nih soalnya nggak ada pada yang buka kamera. Coba bayangkan, ada 50 orang loh ini loh. Yo, siapa yang mau tanya-tanya? Siapa? Mas Alfian mau tanya nggak? Ya, Alfian tuh biasanya buka kamera loh ini. Iya, Bu. Iya. Kalau kamu sudah ada gambaran gimana untuk tugasnya ntar?
Oke, sebelumnya saya mohon maaf Bu, tidak bisa on cam karena saya menggunakan double device. Yang satu ini saya menggunakan di laptop saya kameranya nggak bisa dibuka karena error Bu. Untuk gambaran untuk skripsi, untuk judul itu jujur sih belum ada ya Bu ya. Karena saya juga masih bingung untuk judulnya tentang apa, terus sama untuk untuk skripsinya itu mau pakai metodenya itu apa masih bingung aja sih Bu. Karena ya teman kadang ada nyaranin suruh ngambil kuanti, ada suruh ngambil kuali. Jadi saya bingung gitu Bu, yang mana yang sesuai dengan apa yang saya bisa gitu Bu. Oke, mungkin dari Mas Ilham nih ada usulan dulu nih gimana nih cara ngatasi bingung ya Mas menentukan apa ya kuali apa kuanti itu. Emang harus itu duluan yang dipikirkan ya Mas ya sebelum nulis skripsi. Kalau saya jelas yang pertama masalah dulu. Nanti masalah itu akan menentukan apakah kuanti dengan kuali atau kuanti. Kalau teman-teman mungkin kemarin sempat diceritakan mengenai kebiasaan teman-teman yang penelitian kualitatif tapi berhenti di deskriptif. Kalau deskriptif kan sebenarnya tidak menyelesaikan masalah apapun, tidak ada pertanyaan penelitian karena hanya menjelaskan apa yang ada. Nah, nanti otomatis kan kalau misal di sidang skripsi pasti akan ditanyakan pertanyaan penelitiannya mana, apakah penelitian ini menjawab dari pertanyaan itu atau tidak. Kalau hanya menjelaskan apakah kira-kira menjawab, agak susah. Jadi biasanya kalau di UNDIP itu memang cenderung penelitiannya kuantitatif karena jelas bagaimana mereka menjawab pertanyaan penelitian. Memang penelitian kuantitatif itu seolah-olah banyak angka-angka yang bikin membingungkan. Tapi kalau pengalaman saya mungkin juga saya juga sering menjalankan penelitian kuantitatif itu lebih mudah dalam mempertahankan ketika sidang karena semuanya punya undebatable, tidak bisa didebat lagi. Kalau misal angkanya 5 ya 5. Itu tidak mengindikasikan manapun. Beda kalau kualitatif kalau menurut teman-teman yang meneliti menganggap bahwa misal ini misal disiplin kerja dianggap baik misal gitu. Tapi kan kenyataannya mungkin dari penguji akan melihat ini nggak baik lah. Dasarnya teman-teman dalam pertahankan pernyataan tadi gimana? Kan semuanya berdasarkan pada subjektif. Kalau hanya penelitian bersifat deskriptif. Jadi mungkin kalau saran saya untuk penelitian skripsi lebih mudah kuantitatif. Kalau untuk SPSS saya rasa SPSS untuk pengolahan data penelitian yang angka itu saya rasa dosen-dosen juga sudah bisa ya Bu untuk mengarahkan di YouTube juga banyak. Seperti itu, terima kasih. Iya. Jadi Mas Alfian sebelum bingung nentuin mau pilih Mbak Rizkia atau milih Mbak Elsa gitu ya, milih kuanti apa kuali itu tuh kamu harus menemukan tetek hatimu ya. Intinya gitu dulu nih. Masalahnya apa gitu ya. Kalau belum ngerti masalahnya apa kan belum tahu nih mau diarahkan kemana, mau pakai apa gitu ya. Kamu itu sukanya cewek yang tipikal seperti apa gitu ya. Itu kan harus tahu kepribadianmu sendiri ya, ibaratnya gitu. Ini kayak aku jadi ngetak Joko kalau ngasih analogi itu. Gampangannya seperti itu Mas Alfian. Nah, pertanyaan saya sejauh mana nih Mas Alfian udah menggali, mencari-cari gimana cara kamu menemukan masalah gitu Mas? Kalau untuk ini Bu, kalau untuk gambaran abstraknya sih saya udah ada gambarannya terkait apa. Kayak saya lebih tertarik itu terkait dengan pelayanan prima gitu Bu. Tapi saya masih bingung untuk lebihnya itu masuknya ke apa. Tapi kalau kemarin saya tuh bikin judul yang buat penelitian yang tugas kuali itu tentang pelayanan prima di hotel selama pandemi itu seperti apa gitu. Apakah standarnya itu sama atau gimana? Nah itu gimana respon dari customer-nya itu gimana gitu lah, apakah merasa nyaman kah atau gimana, apakah mempengaruhi citra dari hotel tersebut dengan adanya perubahan pelayanan tersebut gitu Bu. Kalau saya udah ada gambaran seperti itu, tapi saya masih kurang mencari intinya gitu Bu, inti judul itu apa gitu. Nah ini menarik ini ya Mas Ilham ya, karena ada embel-embel tentang
COVID-nya loh ini. Kan pelayanan prima di hotel agak lain berarti ya selama ada COVID itu ya. Jadi iya. Masalah kalau sependapat saya, maaf tadi soalnya agak nge-lag di sini agak terputus. Kalau semisal terkait dengan COVID kan biasanya ada masalah berupa penurunan tingkat hunian hotel kan. Jadi itu kan tinggal diminta data aja dari tahun ke tahun penurunannya seperti apa. Jadi mintalah data untuk kunjungan, dan biasanya kalau di hotel itu ada yang namanya pengisian kepuasan pelayanan. Itu Mas Alfian. Tinggal kamu ini tentukan dulu ini di mana, kan masa kamu mau meneliti semua hotel di DIY misalnya. Itu tesis jadian kok ya. Enggak dong, disertasi kalau itu. Disertasi malah puluhan hotel, ratusan bahkan. Kamu tentukan dulu ya, maksudnya salah satu hotel mana gitu ya yang menurut kamu nanti tuh bisa aksesnya untuk mengambil data tentang kunjungan maupun tentang pelayanan, tentang kepuasannya itu. Mereka kan punya itu pasti, biasanya di setiap hotel itu di kamar tuh meninggalkan kayak survei gitu. Nah, itu bisa menjadi datamu Mas Alfian. Ya toh? Apakah kan ini sudah berlangsung, ini tahun ketiga ya. Berarti kamu nanti bisa ngambil 5 tahun terakhir lah tentang tingkat pelayanan kepuasan di hotel tersebut gitu. Pasti ada bedanya karena kan kalau kita bicara 5 tahun terakhir berarti sebelum COVID juga kan, ya kan? Sebelum COVID terus ada yang berarti kalau judul itu diambil dari kasus 5 tahun terakhir ini Bu ya? Iya, jadi biar kelihatan grafiknya. Jadi kalau kamu mendapatkan data, kemudian kamu susun datanya, itu kan kelihatan naik turunnya ya. Nah, itu akan lebih menarik. Jadi latar belakang, kemudian di latar belakang kamu sampaikan tentang itu ada datanya. Oh, kok menurun ya misalnya. Atau komplainnya kok malah naik ya. Naik berarti kan ada masalah tadi kayak di Mbak Rizkia. Atau di situ tentang kepuasannya kok turun ya selama pandemi. Nah, itu juga berarti kan ada masalah. Gitu Mas Alfian. Data. Baik, Bu. Terima kasih Bu Kusno dan Pak Ilham. Iya. Siapa lagi nih? Mumpung ada jasa konsultasi gratis ini. Baru bahas tentang latar belakang. Kalau saya mendingan kita ngawalin di situ dulu gitu ya. Siapa yang mau bercerita? Ya, enggak ya tak tunjuk lagi. Mbak Desi Fitriatun. Monitor, Mbak Desi. Halo. Mbak Desi. Wah, ini nampaknya ditinggal kemana nih kita ya nih Pak Ilham ya. Biasanya Mbak Eka Sari loh, ini aktif loh, ini tak panggil lagi ya. Mbak Eka Sari. Halo, monitor. Ada dibuka loh mikrofonnya, tapi tak bersuara. Jaringan kali ya. Halo, monitor Mbak Eka Sari. Yuhu. Nah, nampaknya masih belum tersambung Mbak Eka. Mungkin nanti bisa dicoba join lagi ya. Oke, saya coba yang lainnya nih. Kita masih ada beberapa menit ya, soalnya karena ini, mohon maaf kalau Mas Ilham nanti juga nggak bisa full sesuai dengan jadwal ya, karena beliau ada acara, tapi ini masih ada beberapa menit yang bisa kalian manfaatkan gitu. Siapa lagi ya? Mas, siapa ini? Mas Bagas Nur Febrian. Halo? Hadir Bu Kusno. Yes. Nih kalau Mas Bagas gimana nih? Sudah sampai di mana persiapan tugasnya nih? Halo? Suaranya nggak masuk. Suaranya nggak masuk. Oh ya maaf. Itu tempat Miss. Gimana kalau Mas Bagas nih? Oh ya, mungkin untuk secara lebih detail atau rinci tugasnya itu belum dijelaskan ya Miss, karena kan kita masih presentasi juga, dan untuk mungkin tugas akhirnya itu memang
intinya disuruh buat proposal gitu. Kalau untuk sekarang sih kemarin alhamdulillahnya juga dibantu Bu Nadia juga. Kita udah nyari kayak penelitian-penelitian jurnal-jurnal di jurnal internasional juga, dan itu pun kata Miss Nadia juga untuk kuantitatif bisa disimpan dulu. Nah mungkin itu buat modal juga sih Miss nanti ke depannya. Kalau untuk kamu sendiri udah ada gambaran mau topik kemana nih? Kalau untuk yang kuantitatif belum Miss, kalau yang kualitatif mungkin udah. Apa itu yang di kuali? Siapa tahu bisa nyambung di kuanti. Oh iya, sebenarnya sih rencananya seperti itu Miss, tapi belum kepikiran. Pengennya sama gitu di bidang temanya kan kata Bu Nadia kan ada 3 pendidikan, terus administrasi dan juga kewirausahaan ya Miss. Dan saya lebih prefer ke kewirausahaan, tapi mungkin itu agak susah sih Miss, karena kan itu juga udah banyak yang meneliti juga kayak gitu. Tapi katanya dosen-dosen administrasi itu pengennya temanya di bidang administrasi ya Miss ya? Kalau ya jelas kalau administrasi kan lebih, saya sendiri karena background-nya administrasi kan jadi lebih menguasai ya dibandingkan mungkin kamu mau menyajikan ke pendidikan. Ya bisa, saya juga bisa mengikuti. Cuman akan lebih bagus sesuai dengan yang menjadi latar belakang dosen yang membimbing sih kalau menurut saya. Ya. Tapi ya nggak apa-apa karena saya juga membimbing yang temanya ke pendidikan, misalnya bikin apa ya kemarin itu R&D tentang bikin modul, e-modul seperti itu sih. Oh ya baik-baik. Mungkin kalau untuk kuantitatif mungkin lebih nyari tema aja sih Miss. Soalnya kan kata Miss Nadia tuh tergantung dosennya juga. Kalau misal dosennya suka sama temanya pasti juga cepat kayak gitu Miss. Jadi mungkin nyari-nyari dulu aja temanya sih Miss. Ya kamu yang penting pokoknya ini dasar dari pembuatan tugas akhir itu pokoknya kamu harus menemukan masalah ya. Saya bilang menemukan loh, bukan mencari masalah ya. Nah, mencari masalah tuh seperti ini Mas misalnya. Oh kalian udah ngajar belum toh? Belum ya? Belum PPL ya? Kalau PPL belum, kita masih micro teaching Miss semester 6. Masih micro teaching ya. Nah, biasanya anak-anak itu mencari masalah gini. Mak Jegagi ada judul duluan, gitu. Terus menentukan tempat penelitiannya itu di tempat PPL-nya, gitu. Nah, kemudian sebenarnya nggak ada masalah di situ. Terus, yo pengen aja, misalnya tentang motivasi. Tapi basicnya kenapa sih kamu pengen meneliti motivasi di kelas itu tuh apa ya kurang kuat dasarnya. Karena apa? Karena tidak berpikir secara sistematis dulu awal dari menemukan masalah itu seperti apa. Jadi sebenarnya tidak ada masalah, akhirnya jadi cari-cari masalah karena disesuaikan dengan topik yang Mbok inginkan. Biasanya seperti itu. Jadi jangan sampai ya Mas Bagas ya. Ya ini gambaran aja. Meskipun nanti kamu udah kamu belum PPL baru micro teaching. Kalau seandainya nanti kamu masuk ke PPL terus kamu menemukan kejanggalan-kejanggalan misalnya itu kan bisa menjadi temuan masalah gitu ya. Tapi bukan berarti kalau ditanya waktu sidang, kenapa kamu pilih itu? Ya, karena saya PPL di situ, Miss. Gitu. Tutup sisan gue. Jangan sampai seperti itu. Tapi beri alasan kuat yang mendasari. Ada datakah yang mengatakan bahwa yang kamu teliti itu tempatnya itu punya masalah. Gitu. Oke? Ya, Bisma. Oke. Mungkin ya, kita, itu dari saya. Terima kasih ya, Miss ya. Sama-sama. Satu lagi coba ya Pak Ilham ya. Kita akan mengontak Mbak Eka Sari. Udah nyambung lagi nggak ya? Tes Miss, suara saya terdengar nggak Miss? Ya, meskipun agak putus-putus nih. Oke Mbak Eka, mungkin bisa diceritakan nih. Sebenarnya saya mau tanya itu Miss, yang penelitian kuantitatif mengenai pengumpulan data. Kan kalau yang kualitatif itu biasanya wawancara, kemudian FGD gitu ya, Miss. Nah, kalau kuantitatif itu biasanya menyebar angket, kuesioner gitu-gitu ya, Miss. Nah, itu tuh kemarin kan Pak Ilham bercerita kalau bercerita mengenai masalah yang ditemukan ketika melakukan pengumpulan data wawancara. Misalnya yang si pewawancara tidak memberikan
informasi secara lengkap dan sebagainya gitu. Nah, untuk penelitian kuantitatif ini kira-kira masalah-masalah apa sih yang sering ditemukan di lapangan ketika mengumpulkan data seperti itu? Oke, monggo Mas Ilham. Ya, terima kasih Bu. Masalah-masalah pengumpulan data ini. Paling mudah apa? Misal sampel yang dibutuhkan 100 orang. Nah, itu kumpulin pertanyaan, menyatukan jawaban dari 100 orang, menanyakan 100 orang itu agak susah. Itu kenyataannya. Ada beberapa yang susah ditemui, ada yang susah ditemui tapi tidak mau menjawab, harus mencari orang lain. Itu yang agak susah ya teman-teman. Kalau misal harus itu memang harus mentalnya memang kuat ketika menanyakan orang banyak. Paling mudah apa kalau teman-teman bisa kalau misal respondennya itu mahasiswa misal itu kan responden yang paham teknologi dan teknologi, teman-teman bisa bikin pakai Google Form. Itu kan sangat membantu, nanti tinggal disebar ke teman-temannya, membuat story di WA atau Instagram, nanti diminta mengisi, itu kan mudah. Susahnya kita di mana kalau misal respondennya itu bapak-bapak atau ibu-ibu yang sudah sepuh, gimana ngisi form aja susah. Mau ketemu langsung untuk menanyakan satu persatu pertanyaan di kues, kadang mereka tidak berkenan karena terlalu lama. Nah, itu kesulitannya di situ. Selanjutnya mungkin kalau kualitatif teman-teman juga harus belajar statistik lebih mendalam daripada kualitatif. Kualitatif itu teman-teman harus belajar pengolahan data yang sudah saya sampaikan, mulai untuk uji variabel, validitas, reliabilitas, uji T, uji F, regresi, dan lain sebagainya. Tapi jangan khawatir, itu semua ada program atau softwarenya, dan pengoperasiannya pun mudah. Mungkin dari Bapak Ibu dosen pun bisa mengajarkan, atau YouTube aja juga banyak sekarang. Jadi saya rasa ya memang semua metode ada positif negatifnya, tinggal teman-teman yang mana. Begitu Bu. Aku jadi ingat pengalaman kita ini ya Pak Ilham, Mbak Eka ya, kita ngumpulin data itu nggak gampang memang. 100 orang kayak gitu tuh kalau masih menelitinya mungkin skopnya di teman sendiri itu masih mendingan ya. Oh, kalau zaman dulu kita belum mengenal yang namanya Google Form ya. Jadi ya benar-benar saya datangnya kalau saya pribadi dulu waktu S1 karena saya meneliti tentang apa ya itu ya 4P, pokoknya tentang price, promotion, lalala itu tuh di perumahan Pudak Payung Mas Ilham. Saya ingat betul itu, saya keliling kok, saya datang dari rumah ke rumah. Bahkan saya masuk ke rumahnya dosen, saya dites duluan di sana. Beneran itu terjadi pada saya. Dan Mbak Eka, aku rodok model sidik Wien kait. Aku ngasih apa ya dulu itu. Pokoknya saya karena saya udah bekerja juga pada waktu itu, jadi agar saya gampang segera mendapatkan feedback kayak gitu ya dari konsumen perumahan yang beli rumah waktu itu, saya sambil keliling, sambil nanyain satu-satu itu, saya bawa souvenir buat mereka. Yaitu ada suatu peristiwa yang tidak saya lupakan ya, masuk ke suatu rumah ternyata dia dosen gitu. Jadi saya ditanya-tanya dulu Mbak Eka waktu itu, ini kamu menentukan pertanyaannya dari mana, instrumennya ditentukan dari mana dan lain sebagainya ya Allah, itu tuh saya malah kayak ini udah di sidang duluan. Nah, kalau sekarang mungkin bisa dipermudah dengan Google Form. Meskipun kita juga mengalami hal yang sama ini dengan Mas Ilham nih waktu kita nyebar. Ya nggak gampang gitu loh. Karena apa? Tergantung dari siapa ya objeknya ya Mas ya. Iya. Kita waktu itu soalnya di daerah, di desa, yang mungkin mereka masih yang notabene nggak melek teknologi. Kasusnya kita menyebar kuesioner juga di masa pandemi. Nah kan kita nggak mungkin mendatangi satu persatu. Itu jadi tantangan tersendiri, Mbak Eka. Karena kalau sudah data mentah itu sudah ada, saya rasa kalau ngolahnya itu udah ada software-nya ya Mas ya, kita nginput datanya lalala itu agak lebih mudah, tetapi bahan mentahane iki loh Mbak Ika yang mau kita olah itu
Wow. Bahkan saya juga ngalamin di Jogja sendiri ini apa namanya ketika ngumpulin data untuk riset grup ya, kita bicara tentang dampaknya COVID terhadap dampaknya COVID terhadap UMKM gitu ya. Di Jogja kan soalnya rata-rata banyak UMKM. Kita butuh kuesioner Mbak Eka. Kita nyebarin. Nah, didatangi aja nggak gampang. Didatangi dengan bawa souvenir pun aja kadang orang masih apatis gitu. Karena mungkin terlalu sering banyak yang melakukan penelitian. Jadi UMKM-nya tuh kayak seolah-olah jenuh gitu loh. Ini lagi, nanyain lagi. Karena mereka pengennya habis ini tuh apa? Habis saya diwawancarai dapat jawaban itu, actionnya terus apa? Nah, apakah mereka perlu bantuan? Ada bantuan nggak setelah ini? Setelah penelitian ini sudah selesai? Kayak gitu tuntutannya mereka seperti itu. Jadi ya seperti yang disampaikan Mas Ilham ya. Don't ever lose your hope. Jangan pernah menyerah. Siapkan mental ketika kalian di lapangan. Itu luar biasa. Mungkin itu menjadi salah satu cara kalian kenapa berbelok ke kualitatif ya. Saya rasa kadang mikirnya kayak gitu loh, karena kan rata-rata kok banyak yang kuali tapi meskipun berakhirnya cuma deskriptif gitu loh. Karena cuma mengandalkan wawancara ini. Meskipun ketika ditanya kenapa kamu memilih dia sebagai informanmu, siapa informan kunci informanmu, kadang juga nggak paham gitu loh. Nah itu yang mungkin jangan sampai berpikir seperti itu ya, biar gampang terus belok ke situ. Padahal kalian juga nggak paham gitu loh. Nah itu tadi cerita-cerita seputar bagaimana sulitnya ya mengumpulkan data di lapangan, baik itu sebelum pandemi, tapi masih belum ada G-form. Sekarang ada pandemi terus ada G-form gitu. Sama halnya bimbingan saya juga gitu Mbak Eka, ada yang karena objek penelitiannya itu di sekolah SMK gitu ya, saya sarankan gini, biar kamu nggak kehilangan, kamu punya data mereka, kamu bikin grup di WhatsApp berisi siswa-siswa yang akan diteliti, jadi punya grup di situ sehingga connect terus gitu loh, selalu ada masih menyimpan kayak gitu, jadi dan memelihara hubungan yang baik dengan gurunya juga di sana sehingga akan disupport gitu untuk bisa mengumpulkan data, misalnya ternyata anaknya nomornya ganti, entah kadang menghindar dan lain sebagainya, rumahnya di mana perlu didatangi, itu perlulah menjalin hubungan seperti itu. Kira-kira seperti itu gambarannya sih kalau dari pengalaman saya dan tadi juga dari Pak Ilham. Gitu Mbak Eka. Luar biasa sekali ya, lika-liku banget ngumpulin datanya. Ya, benar. Karena itu butuh kesabaran. Saya rasa itu yang memakan waktu lama ya. Ketika kita sudah proposal sudah di ACC, kemudian kan perlu pembahasan di bab 4, itu kan perlu ke lapangan dulu. Nah, itu take time sebenarnya. Makanya kalau ada yang cuma seminggu tok kayak gitu, aku beneran seminggu aja. Oh ya, bisa ya 100 dalam seminggu, itu bau banget menurut saya. Itu bukan meragukan ya, tapi ya karena based from the experience kadang jarang sekali bisa dilakukan dalam waktu sesingkat itu. Kita S2 sampai ke Karimun Jawa ya Mas Ilham ya. Perlu jegur-jegur saya ketemu sama pengunjung wisatanya ya toh, sampai jadi tour guide dulu. Terus sampai itu melakukan malam harinya ketika mereka udah mulai ketika mereka udah mulai santai gitu, baru kita itu nyebarin tuh yang namanya kuesioner. Dikasih ballpoint, dikasih scrap, waktu itu saya ngasih scrap gratis kayak gitu, itu jadinya cepet kayak gitu, udah ditungguin gitu sambil makan kayak gitu ya, wes gitu dikaliku lah Mbak, modal tapi. Oke, masih ada beberapa menit, satu lagi ya, siapa ya? Ini loh pada diem aja, mendingan ditunjuk aja lah. Mas Dimas Elik, weh. Ada nggak ya ini Mas Dimas? Monitor. Dalam Bu. Yes, Mas Dimas, ayo kalau kamu gimana? Sudah sampai mana penyusunanmu?
Mas? Mas? Dimas? Masuk Bu, masuk. Gimana Bu tadi? Enggak, saya menanyakan sejauh mana persiapan tugasmu ini menyusun proposalnya yang kuantitatif. Dari saya belum ini Bu, belum sepenuhnya dapat gambaran untuk mengerjakan yang kuantitatif. Tapi kamu udah interest pada topik tertentu belum? Topiknya dulu sih. Kira-kira apa gitu loh. Kayak Mas Alfian tadi, kepengen di pelayanan prima kayak gitu. Terus siapa tadi, Mbak Rizkia juga mau ini tentang pelayanan prima di dinas ini kayak gitu. Kalau kamu? Kalau saya itu dari awal itu baru ini sih Bu, ada rancangan itu untuk yang kualitatif, sedangkan kuantitatif saya masih belum dapat gambaran gitu loh Bu. Kira-kira saya mau meneliti apa, jadi ya belum, soalnya untuk kuantitatif sendiri seperti untuk hitung-hitungannya itu saya juga belum sepenuhnya paham sih Bu. Untuk ngolah datanya ya. Kali yang di kualitatif temamu apa Mas Dimas? Untuk yang kualitatif kemarin itu saya buat tentang entrepreneur. Apa tuh? Entrepreneur ngapain? Itu terkait studi kasus ya. Studi kasus, iya. Terkait ini sih. Kurang lebih itu gambarannya ada mahasiswa dari Fakultas Ekonomi itu lah, yang kebanyakan mahasiswanya itu kurang ini ya, walaupun di ekonomi tapi kurang berminat terhadap wirausaha, mungkin tidak sepenuhnya ya. Tapi saya melihat ada yang benar-benar terjun di wirausaha gitu Bu. Jadi kurang lebih gambarannya itu kira-kira apa yang mendorong dari orang tersebut untuk berwirausaha, terus kendala dan lain sebagainya, kurang lebih seperti itu. Nah ini menarik nih Mas Ilham nih tentang entrepreneur nih, karena kan di tempat kami ada mata kuliah kreativitasan, inovasi dan kewirausahaan ya Mas Dimas ya. Nah meskipun itu jadi mata kuliah wajib sebenarnya, apalagi di Fakultas Ekonomi, tapi tadi ya diduga, kan kita belum tahu datanya ini, toh nggak banyak nih mahasiswa yang interest untuk menjadi entrepreneur. Nah kalau untuk mengawali seperti itu sebenarnya apa nih Mas yang perlu disajikan di dalam latar belakangnya nih Mas Ilham? Ya, paling mungkin awalnya dicari data di BPS mengenai jumlah usaha di wilayah itu, misal Kota Jogja. Di situ nanti akan ada data bahwa ternyata usaha yang berdiri itu hanya sekian. Nah itu nanti dibandingkan dari tahun ke tahun, apakah terjadi penurunan atau peningkatan. Kalau misal sudah ketemu, nanti lebih fokus lagi ke wilayah yang lebih sempit, misalnya kecamatan. Carinya di mana betul sudah ada masih di kecamatan. Selanjutnya misal dipersempit lagi, bisa wilayah kelurahan, nah itu harus masuk ke kelurahannya langsung. Kalau untuk minat mahasiswa nanti dikaitkannya gini, misal sudah ketemu ya itu data dari kota hingga kelurahan ataupun kecamatan. Nanti sahabat Dimas bisa membuat semacam observasi atau penelitian kecil-kecilan menanyakan ke 20 mahasiswa, tanyakan saja apakah mereka punya usaha atau enggak. Lah itu nanti juga bisa dijadikan dasar, tentunya deskriptif, yang tujuannya hanya memperkuat data angka-angka yang sudah didapat tadi melalui BPS. Oke. Data lagi nih Mas Dimas, ini menarik loh. Kalau kamu mau meneliti misalnya seberapa jauh nih ya orang setelah mendapatkan mata kuliah, ya bayanganmu mesti gitu ya, setelah mendapatkan mata kuliah KWU ini, mahasiswa ini ndak ya do kepengen jadi entrepreneur kan gitu toh, ngono lah kira-kira Mas Dimas. Nah bisa aja kamu mendata, tadi udah disampaikan Pak Ilham ya, bisa mendata yang namanya mahasiswa FE itu berapa sih yang punya usaha, yang sudah mengikuti mata kuliah itu.
Oh iya, kalau semisal jurusan punya tracer study, datanya diminta aja berapa alumni yang sudah punya usaha. Exactly. Sangat membantu. Itu bisa itu tracer study itu Mas. Jadi enggak ya sih orang setelah diberi materi tentang perkuliahan, tentang entrepreneur dan lain sebagainya, itu mereka trigger gitu ya, termotivasi gitu, buka usaha gitu. Nanti kan ada tuh angkatan berapa dan angkatan berapa yang sudah sudah mengikuti mata kuliah tersebut dan mempunyai usaha. Apa ya naik, Mas? Oh, tahun ini ada 10 misalnya. Tahun berikutnya, lah kok cuma 5. Tahun berikutnya, cuma 2. Berarti kan terjadi penurunan ya. Data orang yang mempunyai usaha. Itu kan berarti kamu udah menemukan masalah. Data itu nggak bisa bohong kayak itu loh. Itu udah nyata ono wujudnya. Kayak gitu kira-kira Mas Dimas. Udah ada gambaran? Ada. Nah, lo smile-mu itu bermakna bagi kami loh ini loh. Mas Dimas. Iya. Oke, good luck ya. Semoga nanti kalian juga bisa menyusun dengan kalimat yang tepat ketika kalian sudah mendapatkan data dan menyajikan di dalam latar belakang. Oke, terima kasih Mas Dimas yang mau berbagi pemikirannya ya di dalam untuk menyusun tugas nanti. Adakah yang mau ditanyakan teman-teman? Oke, jika belum sudah tidak ada, mungkin ada closing statement dulu dari Mas Ilham sebelum kita mengakhiri. Penelitian kuantitatif itu kalau saya secara pribadi sangat cenderung lebih cocok. Karena apa yang akan kita temukan itu lebih banyak dengan menggunakan penelitian kuantitatif dan lebih berguna hasilnya. Kalau teman-teman hanya berhenti di penelitian kualitatif apalagi deskriptif, itu nanti kedepannya mungkin untuk skripsi aja kurang berbobot, apalagi besok ketika sudah bekerja nggak ada gunanya karena tidak mencari solusi dari masalah di tempat Anda bekerja. Jadi mungkin teman-teman yang tertarik untuk melakukan penelitian mungkin coba untuk belajar penelitian kualitatif lebih mendalam. Kalaupun nanti terjadi banyak hambatan, saya rasa semua penelitian pasti akan merasakan hambatan. Ada positif negatifnya. Jadi ya pun akan banyak menempa mental lah, karena nanti di dunia kerja pun juga berat. Oke, terima kasih Mas Ilham. Jadi tak lain dan tak bukan ya, kalian pokoknya harus menyiapkan mental ya. Karena ini miniatur kecil dari apa yang menjadi tantangan kalian ketika keluar dari kuliah ya Mas ya. Karena ini hanya tantangan kecil, hanya hal yang harus kalian lewati ya sebelum kalian akan menghadapi berbagai rintangan di luar sana ketika kalian udah lulus gitu ya. Jadi kalau saya pribadi tetap don't ever lose your hope ya ketika kalian menyusun skripsi. Never give up, jangan pantang menyerah, dan you need to prepare about your mental ya. Kalian harus prepare dengan mental kalian ya. Maksudnya kalau ditolak, kalau direvisi ya maju terus. Jangan sampai ditolak sakit hati menghilang. Jangan sampai ya Allah. Menjadi ingat-ingat bimbingan soalnya. Dan saya seperti itu ya teman-teman. Kalian harus bimbingan yang mana ini Bu? Hah? Bimbingan yang mana ini? Yang menjadi pembimbing atau yang menjadi dibimbing? Aku yang jadi pembimbing. Ya, meskipun aku juga berat ini ya yang sedang dijalani. Foto-foto kita sama teman-teman menyusun tugas akhir kayak gitu ya. Jadi sekali lagi, never lose your hope, don't never give up, and prepare your mental to facing about the tesis ya, tentang tesis kalian. Baik, dengan berakhirnya closing statement dari Mas Ilham, maka berakhir pula kuliah pada siang hari ini ya, metodologi penelitian kuantitatif. Terima kasih kepada Mas Ilham dan juga Prof Mo. Nanti kalau melihat YouTube ya Prof Mo. Dan teman-teman yang ada di sini, semoga apa yang diberikan oleh Mas Ilham ini sebagai dosen tamu kita di siang hari ini sangat berguna bagi kalian. Jika ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut, boleh ya, kemarin udah menyimpan nomor WhatsApp kan.
Kalian silakan Japri, Mas Ilham, karena angkatan kakak tingkat kalian juga pernah kok melakukan hal yang seperti itu ya Mas Ilham ya. Yeah. Langsung tanya-tanya ke Mas Ilham seputar tentang penelitian. Terima kasih ya, dari saya cukup sekian. Jaga diri, jaga hati. Yang penting jaga mood kalian. Sampai jumpa di praktisi dosen tamu mata kuliah lainnya. See you, dadah, goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye teman-teman. Terima kasih Mas Ilham. Waalaikumsalam. Ini rame kan? Oke, terima kasih sekali lagi ya. Kalau begitu saya end meeting.